Selanjutnya penampilan kembali dari siswa kelas 6 Ahwat yang akan membawakan storytelling dengan judul Imam Ahmad bin Hambal. Kepada mereka kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para hadirin yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Sekar Langit Esa Fitri Sawahita. Saya ingin menceritakan seorang ulama yang terlahir di kota Baghdad pada tahun 164 Hijriah. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah Imam Ahmad bin Hambal. Di masa hidupnya, Imam Ahmad mengalami berbagai ujian. Ujian yang paling dahsyat adalah ketika beliau ditangkap, dipenjara, dicambuk, dan diasingkan oleh para penguasa kerajaan saat itu. Imam Ahmad tidak bersalah. Beliau ditangkap karena membela kebenaran, yakni karena kokoh di atas akidah Islam. Beliau meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Namun, khalifah saat itu yang bernama Al-Ma'mun telah terpengaruh oleh ajaran sesat para ahli bid'ah. Ia meyakini bahwa Al-Quran bukanlah kalamullah. Menurutnya, Al-Quran adalah makhluk ciptaan Allah seperti halnya manusia. Al-Ma'mun memaksa rakyatnya dan para ulamanya agar menerima ajaran tersebut. Banyak rakyat yang menerima dan pasrah. Ada pula yang berpura-pura menerima demi menyelamatkan diri dari hukuman. Ada juga yang kokoh dan tegas menentangnya, seperti yang dilakukan Imam Ahmad dan seseorang yang bernama Muhammad bin Nuh. Pada awal abad kedua, mereka dibawa ke Basrah untuk menghadap khalifah. Di sepanjang perjalanan, kaki dan tangan mereka diikat dengan mata ditutup kain. Mereka dibawa menyeberangi Sahara dan Sungai Eufrat. Sebuah kisah pertemuan antara Imam Ahmad dan seorang ulama dari kota Ambar. Ulama itu menasihati Imam Ahmad agar tetap kokoh di atas akidah Islam. Dia mengatakan, "Wahai engkau, hari ini engkau adalah pemimpin. Semua orang menjadikanmu teladan. Jika engkau menyerah dan menerima ajaran Al-Ma'mun, banyak orang yang akan mengikuti. Namun, jika engkau tetap bertahan, banyak orang yang akan ikut bertahan. Dan seandainya Al-Ma'mun tidak membunuhmu, engkau suatu saat pasti akan mati. Bertakwalah kepada Allah dan jangan menyerah." Imam Ahmad menerima nasihatnya lalu mengatakan, "Masya Allah, tolong ulangi lagi nasihatmu ini." Maka orang itu pun mengulanginya dan Imam Ahmad berkata, "Masya Allah." Tak hanya para ulama, bahkan orang dari pedalaman Arab yang mengetahui perjalanan mereka pun turut memberikan dukungan pada Imam Ahmad. Yakni saat rombongan sedang berjalan di malam hari, tiba-tiba ada seseorang yang menghadang mereka. Orang asing itu berkata, "Di manakah Imam Ahmad bin Hambal?" "Ini," jawab seseorang dari rombongan. "Pelan-pelanlah wahai pengemudi." "Wahai engkau, tidaklah bagimu kecuali akan dibunuh di sini, lalu engkau akan masuk surga. Sungguh wahai Ahmad, jika engkau terbunuh membela kebenaran, engkau akan mati dalam keadaan syahid. Dan jika engkau masih hidup, engkau hidup dengan terpuji. Aku titipkan engkau kepada Allah."
kata orang asing tersebut sambil berlalu. Pesan demi pesan membuat Imam Ahmad semakin kuat dan kokoh membela kebenaran. Beliau bertahan dalam tekanan. Beliau dipenjara hingga 30 bulan lamanya dan sholat dalam keadaan terikat tangan dan kakinya. Tak hanya dipenjara, beliau dicambuk sekitar 30 cambukan, yang mana satu cambukan saja bisa membuat seekor unta yang kuat seketika pingsan. Meski bersimbah darah, Imam Ahmad tetap tidak bergeser dari akidah Islam yang benar. Beliau tetap bersabar dan bahkan memaafkan semua orang yang telah menyiksanya dari para penguasa kerajaan saat itu. Akhirnya, setelah sekian waktu, Allah memberikan jalan keluar baginya, yaitu dengan seorang khalifah. Siapakah khalifah tersebut? Ya, beliau adalah Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil yang dekat dengan para ulama dan menjauhi ajaran ahli bid'ah. Al-Mutawakkil sangat memuliakan Imam Ahmad. Sejak tahun 237 Hijriah, Al-Mutawakkil berusaha memberi berbagai harta kepada Imam Ahmad. Namun Imam Ahmad selalu menolaknya. Beliau takut akan terfitnahnya dengan harta. Imam Ahmad berkata, "Demi Allah, dahulu aku mengangankan kematian karena ujian yang menimpa agama. Kini datanglah padaku ujian dunia. Seandainya saja nyawaku kugenggam di tanganku, niscaya aku telah melepaskannya." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mausulan kama wajaba, fahuwa alladhi birida'il izzati ihtajaba. Ahdahu nura huda, ma habbatir rihu min ba'dil janubi saba. Amma ba'd. Sa'adatu ra'isi lajnatil ihsan, sa'adatu mudiril madrasati wa nuwabi, al-asatidatu a'da'u hay'atit tadrisil a'izza. Yang ke-14, Ananda Sekar Langit Esa Fitri Sah Wahida binti Bapak Muhammad Nudin Lubis.